dalam sebuah pernikahan masih baru kan pernikahannya, itu kan masih butuh penyesuaian antara Yovie dengan Anita ya. Ini sudah ada pihak lain yang terus-menerus berkompetisi dengan Anita yang baru saja. Siapapun yang datang, hajar Black. Iya, siapapun yang datang itu dianggap sebagai saingan gitu. Jadi belum sempat Yovie dan Anita saling menyesuaikan diri, membina komunikasi yang baik. Ini sudah ada gangguan terus gitu ya. Begini, jadi, maaf ya Bu. Sebentar, saya belum selesai. Ya. Bisa-bisaan kan? Bisa-bisaan dia. Dia nggak memberitahu. Ya, perkara dia tidak pernah menyampaikan, mungkin dia memendam atau memang tidak punya waktu. Nih. Jangan percaya Mas, bisa-bisaan nih perempuan ini nih. Ya. Saya selama ini melihat istri saya itu tidak pernah menderita karena perlakuan dari adik-adik saya, Mas. Oke, saya akan tanya kepada Anita, kenapa sih Anda nggak menyampaikan bahwa Anda menderita? Mungkin nggak mau menyampaikan Mas, karena Mas kan sibuk banget. Jadi aku pikir ya udahlah, biar aja aku yang tahu sendiri. Toh ntar Mas juga tahu. Ternyata Mas sampai sekarang nggak tahu. Mungkin juga nggak mau tahu. Karena depan di adik-adik Mas ini, depan Mas tuh baik banget. Kamu kan tahu, saya tugasnya mencari uang untuk kebutuhan kamu juga anak saya, Mas, anak aku kita, Anita. Aku terima kasih kayak begitu, terima kasih. Kan aku bilang Mas Yovie baik banget, tapi adik-adiknya menganggap aku nggak ada. Kenapa kamu nggak ngomong ke saya? Jangan saya mau aja deh ngomongnya. Seandainya Anita ngomong, Yovie percaya nggak? Oke, dan sekarang, sekarang istri Anda udah ngomong, Mas, dia menderita gara-gara perlakuan dua adik Anda. Bagaimana sikap Anda? Tapi selama ini, Mas, yang saya lihat perlakuan keluarga saya baik-baik saja. Berarti Anda nggak percaya kan? Sekarang istri Anda sendiri udah ngomong kalau dia menderita. Ya Mas lebih percaya siapa? Iya, kita adik loh, adik kandung. Apa kita? Nggak mungkin lah. Sama abang sendiri kita mau berani buat dia berantem. Karena gini, Mas, selama ini kalau saya lagi di rumah, antara istri saya dengan kedua adik saya baik-baik aja, Mas. Bisa aja deh. Tunggu, baik-baik aja yang sebentar. Saya mau tanya Yovie. Karena kamu kurang tegas terhadap Yovie, keluarga. kamu melihat adik-adik kamu baik-baik saja dengan Anita itu dalam kondisi seperti apa? Ngobrol, bercengkrama, nonton TV sama-sama atau pisah-pisah aja? Adik-adiknya ada di kamar, Anita di dapur, Anita di kamar, adiknya nonton TV. Itu keadaannya Mbak. Bagaimana Yovie? Yang kamu lihat? Biasa aja. Biasa, nggak pernah melihat mereka ngobrol, bercengkrama, shopping bareng gitu? Enggak lah, dia kebanyakan shopping. Di rumah, arisan, shopping tuh, lihat aja dari penampilannya udah kelihatan. Nggak benar gitu. Ya kan? Dari Harta dulu nggak begini. Penampilannya lebih rapi kita. Guru. Sekarang lihat Mas Hani, boleh saya minta tolong barangkali untuk Mbak Yovie duduk di situ dan melihat ke adik-adiknya dengan jarak jauh. Boleh nggak? Saya. Ya. Nggak apa-apa kan duduk sama ibu mertua? Ibu kok. Kan ibu juga. Coba sini. Mas Henawan tolong diterima dulu, ini kan adik ya. Ya. Oke, kita lihat. Coba. Saya boleh duduk? Boleh duduk. Jadi saya boleh dong duduk sini juga ya. Karena itu saya ngeliat dia nih Tami masalahnya. Oh ya, baiklah. Kamu cantik kata dia. Terima kasih. Silakan, Oke, Mbak. silakan. jadi sebetulnya maksudnya bahwa Yovie selama ini hanya lihat kiri dan lihat kanan, dipengaruhi dari sini, dipengaruhi dari sini. Tolong Anda lihat mereka waktu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh istri yang tercinta semua tidak benar. Apakah begitu? Anda lihat dari jauh. Nggak bener. Dia bisa-bisaan aja dia. Dia mau cari muka Bang. Masa lebih belain dia sih daripada adik? Ya nggak? Mau musuhin adik, bela-belain dia. Dia siapa? Pengalaman kamu. Kita itu pasti ngasih yang terbaik buat Bang Yovie. Nggak mungkin lah. Sebetulnya ya. Ibu boleh bicara ya. Udah lain. Kalau ibu boleh bicara, kamu sebagai mantu saya harusnya kamu bertindak tegas terhadap adik dan istri kamu. Ibu apa pernah kamu ikut campur masalah keluarga kamu? Tidak pernah, seperti adik-adikmu. Karena kamu dan iya, dia kan serumah dengan Ibu kan nggak serumah, makanya nggak tahu apa-apa dia sama Selmi. Makanya saya dia cuma dari saya nggak mau urus masalah rumah tangga. Kamu mulutmu diam dulu coba. Saya mau ngomong sama mantu saya. Diam dulu. Aku tahu karakternya. Jelek-jelekin kita, orang tuanya tuh udah pasti. Ya nggak?
Kita biar dibenci. Ini dua-duanya belum nikah, Mas? Iya belum. Makanya dia ingin menguasai bingung, Mas. hartanya. Saya Kepengen bingung. menguasai juga hartanya, anak hartanya sama orang lain. Bu, ibu harus tahu ya. Kalau anak cara ibu. kamu seperti itu. Mbak, sebentar, punya Kita nguasain dari mana, Bu? Kalau Gaji- cara gajinya kamu Bang seperti Yofi aja itu. sama Kak Si Anita Yofi semua 10 kok tahun kita nggak kali terima. kawin, kita nggak Terus terima. kita nguasain dari mana? Caramu seperti itu. Nguasain dari mana coba? Emang. Udah, sini. Ya ibunya pasti belain anaknya lah. Mbak Nia Ya, boleh bagaimana? terus Mbak? Karena Mohon maaf. kenyataannya Bentar. seperti Yofi masih sayang dengan Bentar, anak bentar. saya. Mbak Nia usianya berapa kalau boleh tahu? Saya Ya, 29. ini 27. 27. Belum menikah dua-duanya. Belum. Kalau cantik-cantik. Belum gitu saya. Kita Belum nggak bisa. mau, saya nggak mau gagal kayak abang saya. Nggak mau gagal kayak abangnya. Nggak punya pacar juga. Ada, tapi saya nggak mau buru-buru, saya takut gagal. Ini sama. Sama. Saya yang nanya ribut lagi lu Bu, Ya, saya melihat sesuatu di sini. Ini kelihatannya ada kompetisi ini ya. ah, Ya. Jadi memperebutkan memperebutkan Yofi. Yofi. Ya, jadi adik-adik Yofi ini merasa berkompetisi dengan istrinya Yofi, Iya. mendapatkan perhatian dari Yofi. Dan juga barangkali harta ya, artinya Quote kebutuhan. unquote. Karena dalam usia seperti ini masih tinggal bersama dengan kakak ya kalau tidak belum berkeluarga ya itu pilihan ya, tetapi udah kerja atau belum? Biaya sehari-hari dari mana pada usia seperti ini? Jadi di sini ada perebutan di sini ya, dan kemudian di sini Yofi juga perlu berpikir lagi barangkali ya. Ketika Anda berkeluarga dulu, kan ada kegagalan kan, istri minta cerai. Pasti ada sebabnya kan. Coba itu Anda perhatikan, kemudian sekarang kelihatannya terulang lagi situasi yang tidak kondusif untuk membina keluarga yang bahagia. Oke. Karena biasanya dalam sebuah pernikahan, masih baru kan pernikahannya, itu kan masih butuh 2 tahun. penyesuaian antara Yofi dengan Anita ya. Ini sudah ada pihak lain yang terus-menerus berkompetisi dengan Anita yang baru saja. Siapapun yang datang, Iya, hajar bleh. iya, siapapun yang datang itu dianggap sebagai saingan gitu. Jadi belum sempat Yofi dan Anita saling menyesuaikan diri, membina komunikasi yang baik, ini sudah ada gangguan terus gitu ya. Begini, maaf ya Bu. Sebentar, saya belum selesai. Ya, Tumben loh ibu galak. Silakan Bu. ketularan. Atau saya duduk sini deh Bu. Betul, Ya. Bu, ajar aja, Bu. Saya bukan nimang aja, tapi nanti juga Anda akan merasakan. Ketika Anda menjadi istri seseorang, ya, pasti Anda ingin menjadi ratu rumah tangga di dalam rumah tangga Anda. Pasti Anda tidak ingin ada orang lain yang mengatur, yang merongrong kebijakan-kebijakan Anda di dalam rumah tangga. Sekarang Anda bisa bilang begitu, karena Anda belum mengalami. Biasanya orang itu kalau belum mengalami, bisa berpikir Yuk kita cari macam-macam. pengalaman yuk. Ada yang mau? Begini ya Bu, masalahnya dua-duanya ini sama. Gila harta. Mereka kan temenan juga nih, sama nih berdua nih. Gila harta katanya. Gila harta, mau grogotin harta ke abang saya nih. Orang harta lakinya kemana sih? Dia udah mulai kuasa. Udah. Yang kita break sebentar ya. Episode ratapan Ibu Tiri. Ratapan Ibu Tiri. Enggak, bukan. Ratapan ipar. Enggak bisa tiri juga dong. Ratapan ipar baru. Sifat, ya? Ipar baru. Kenapa Mbak? Bisa-bisaan aja dianya. Iya emang bisa-bisanya Dia aja cari dia. muka dia. Nggak bisa ngomong lah yuk. Enggak. Hah? Enggak. Enggak, saya melihatnya bahwa, mohon maaf Pak Helmi sama Mbak Dian, Silakan Mbak. kelihatan sekali bahwa Yofi itu berusaha berbuat yang terbaik. Yes. Dia ingin sekali mendambakan keluarga bahagia, ideal, dan seterusnya. Impian. Tetapi ternyata, kegiatan yang bekerja yang memang harusnya uang. demikian, kalau diulang-ulang juga lama-lama orang capek. Saya bekerja, ya semua juga tahu kamu kerja, nggak usah diulang-ulang deh. Bukan kamu aja yang kerja. Iya, Emang kita Helmi nggak juga kerja, kerja. Pak? Wah, saya kerja keras. Jadi begini, perlu kamu memang mendengar ada waktu.
Kamu melihat situasi di rumah sendiri. Mengapa kegagalan pertama terjadi? Mengapa terjadi? Kemudian di sini dikatakan oleh adik-adik tercinta bahwa istri Anda yang banyak salahnya. Dulu juga begitu, istri Anda yang banyak salahnya. Kok sama ya? Saya pun bingung ya Ibu ya. Betul. Anda pasti bingung karena kurang turun ke dalam rumah. Kurang masuk di dalam keluarga Anda. Menganggap Anda semuanya berada beres. di luar terus. Cuek.